Kembali lagi bersama saya Mirzak Maulana di channel yang terkece, channel yang kekinian bro. Ini adalah suatu kegiatan ataupun suatu acara yang diadakan oleh Raden The Barber di Sekolah Barber Tungkup. Ini adalah situasi saat kedatangan generasi yang ke-12 di Sekolah Barber Tungkup. Jadi Bang Mirza mengenalkan diri ya sama prosesnya selama ini Bang ya seperti apa? Ada yang istilahnya kosong waktu di Bangkas, jadi barconnya harus tersedia. Jadi saya akan mengusahakan supaya barcon dan barberman dapat bekerja maksimal. Jadi fungsi saya di sini adalah mengawasi serta memberikan arahan bagaimana caranya supaya barcon ataupun objek yang dipangkas tetap selalu ada. Jadi yang penting barberman-nya harus mempunyai mental yang kuat supaya siapapun yang datang, istilahnya orang yang dewasa ataupun anak-anak, kalau yang ada mental mau pangkas silakan pangkas. Jadi tidak tergantung sama level ataupun tingkatan barconnya. Jadi kalau datangnya orang tua, kalau ada yang mental berani, maka silakan pangkas. Namun jangan mengambil tindakan sendiri. Jadi harus ditanya dulu bagaimana keinginan dari orang tua tersebut. Misalnya bapak mau pangkas rambutnya tipis ataupun rambutnya agak tebal, jadi jangan kita ambil tindakan secara spontan. Nanti takutnya pelanggannya mengkomplain. Jadi sekolah barber ini adalah salah satu wahana untuk membuat bagaimana caranya objek yang dipangkas puas. Jadi waktu keluar jangan nanti kan mereka tidak puas. Jadi kita buat bagaimana caranya supaya mereka bahagia. Sama dokumentasi Bang, satu lagi. Serta saya akan mendokumentasikan hasil-hasil foto ataupun bagaimana gaya-gaya model rambut yang barberman pangkas. Jadi yang hasil-hasil yang terbaik maka akan di-upload ke Instagram Sekolah Barber. Jadi kalian bisa lihat sendiri di Instagram Sekolah Barber. Jadi hasil yang terbaik akan di-upload ke Sekolah Barber. Dan saya juga punya akun YouTube Mirzak Maulana. Jadi nanti ada juga saya masukkan bagaimana cara-cara pangkas yang baik. Jadi bisa kalian subscribe. Jadi tujuan dari saya menjelaskan fungsi dari tugas saya di sini adalah yaitu yang pertama menyediakan barcon dan juga mengawasi bagaimana kinerja para barberman di sekolah barber. Jadi yang penting kita harus mempunyai mental dan tanggung jawab. Jadi harus menjaga supaya bagaimana rambut barcon ini tetap hasilnya rapi. Ya, hanya sekian dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Bang Mirza. Ya, jadi Bang Mirza ini yang akan mendokumentasikan setiap barberman hasil pangkasnya. Ya setiap hari. Kalau kadang kita baru pandai, baru bisa, bingung kita tuh.
punya skill branding. Orang Cina, orang Amerika ini jagoannya branding. Kenapa usaha-usaha Cina, usaha-usaha Amerika itu sukses sampai ada di sini? Karena mereka jago branding. Kenapa KFC, McD ada di sini? Kenapa Nike, ya produknya di sini, ya produknya diciptakan di sini semua, logonya semua di sini, tapi mereknya keuntungannya ke Amerika. Itu tadi branding tadi. Begitu juga dengan barber. Kita butuh barber branding. 3, ubah pola mindset tadi. Nah, Bapak insya Allah udah ubah semua mindsetnya. Orang kita kasih tahu ya, belajar dan latihan. Kemudian barber branding. Ini yang orang Indonesia jarang sekali punya skill branding. Orang Cina, orang Amerika ini jagoannya branding. Kenapa usaha-usaha Cina, usaha-usaha Amerika itu sukses sampai ada di sini? Karena mereka jago branding. Kenapa KFC, McD ada di sini? Kenapa Nike, ya produknya di sini, ya produknya diciptakan di sini semua, logonya semua di sini, tapi mereknya keuntungannya ke Amerika. Jadi branding tadi. Itu juga dengan barber. Kita butuh barber.